Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Wadia Siliani dengan NIM S1 1.34. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu data mining based dari jurnal yang saya dapat, yaitu penerapan metode association rule untuk strategi penjualan menggunakan algoritma a priori. Jadi dari jurnal yang saya baca ini, metode asosiasi atau association rule mining adalah teknik data mining yang digunakan untuk menemukan hubungan antara item dalam kumpulan data. Nah, dalam konteks bisnis, metode ini tuh dia berguna untuk mengidentifikasi pola pembelian pelanggan yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan strategi penjualan. Nah, di jurnal ini tuh dia menjelaskan bahwa association rule mining itu bekerja dengan mencari aturan-aturan asosiatif dalam bentuk jika A maka B, di mana A dan B adalah item atau kumpulan item. Nah, kekuatan dari aturan asosiatif ini tuh diukur dengan menggunakan dua parameter utama, yaitu pertama support. Support ini adalah proporsi transaksi yang mengandung item A dan B bersama-sama. Kemudian yang kedua yaitu confidence, atau di mana confidence di sini itu adalah ukuran seberapa sering item B muncul dalam transaksi yang mengandung item A. Nah, selain itu di jurnal ini juga dia menyebutkan leverage ratio yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif aturan asosiasi yang terbentuk. Nah, baik, itu saja dari saya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak diberikan contoh kasusnya, apa dia buat ini? Mungkin bisa di scroll ke bawah. Penjualannya. Minimal kesimpulan apa yang diperoleh dari minimal datanya dari apa, kemudian tadi kan algoritma a priori diterapkan. Nah, dia dapat apa di sana? Apa yang dia dapat? Minimal di kesimpulan. Kan alurnya itu ada data. Datanya modelnya seperti apa, kemudian diolah. Setelah dia olah, maka dia dapat kesimpulan apa di situ. Ada? Oke, mungkin yang present berikutnya ya. Sambil disiapkan ya. Oke. Masih ada yang mau presentasi? Cek dulu ya. Fikri ya. Fikri Haikal, coba di share, minimal ditunjukkan ya dari contoh dari jurnal yang Anda baca itu, algoritma apa yang dia pakai, kemudian contoh datanya apa ya, sedikit Anda sampaikan, kemudian kesimpulan apa yang diperoleh, kira-kira begitu. Oke ya Fikri ya, coba Fikri. Ya, Pak. Sudah kelihatan Pak untuk presentasinya? Belum. Pakai PC kah pakai apa? Pakai PC Pak. Coba share screen. Sudah kelihatan Pak? Kita tunggu dulu. Oh ya sudah, coba. Baik. Jadi di sini untuk penjelasan saya berdasarkan dari jurnal yang saya dapat dengan judul penerapan metode asosiasi menggunakan algoritma a priori pada aplikasi analisa pola belanja konsumen. Oke, pola Studi belanja kasus ya, pada pola toko belanja. buku Gramedia Bintaro. Ya, mungkin penjelasannya saya fokuskan pada algoritma a priori. Di sini Nah, sedikit latar belakang bahwa algoritma a priori adalah satu algoritma dasar yang diusulkan oleh Agrawal dan Surikan pada tahun 1994 untuk menemukan frekuensi items pada aturan asosiasi boolean. Ide utamanya sendiri yaitu pada algoritma a priori adalah pertama, mencari frekuensi item atau himpunan item-item yang memenuhi minimum support dari basis data transaksi.
Nah, kedua yaitu untuk menghilangkan item set dengan dugaan frekuensi yang rendah berdasarkan level minimum supportnya yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, selanjutnya membangun aturan asosiasi dari item set yang memenuhi nilai minimum coefficients dalam basis data. Nah, adapun untuk pembentukan kandidat itemnya ada dua proses utama yang dilakukan algoritma a priori. Yang pertama itu ada join step, yaitu penggabungan. Pada proses ini, setiap item dikombinasikan dengan item lainnya sampai tidak terbentuk kombinasi lagi. Nah, selanjutnya ada prune step atau pemangkasan. Nah, pada proses ini, hasil dari item yang dikombinasikan tadi kemudian dipangkas dengan menggunakan minimum support yang telah ditentukan oleh user. Nah, pada proses asosiasi algoritma a priori, ada bagian dari atribut algoritma ini. Yang pertama itu ada nilai support, yaitu nilai penunjang, ada nilai coefficients atau nilai kepastian, ada item set, yaitu himpunan item-item yang ada di dalam transaksi, ada K item set, yaitu item set yang berisi K item, ada kandidat K item set atau CK, yaitu calon K item set dari data transaksi, dan ada frekuen K item set, yaitu item set yang memiliki frekuensi kemunculan lebih dari nilai minimum yang telah ditentukan. Nah, mungkin saya jelaskan sedikit flowchart algoritma a priori yang ada pada penelitian ini. Bisa dilihat di sini. Nah, yang pertama, memulai penelitian dengan melakukan scan database untuk mendapatkan support S masing-masing item. Jadi pertama database yang dimiliki itu akan di-scan, dianalisis untuk mendapatkan nilai supportnya. Nah, selanjutnya akan masuk ke pengkondisian, di mana ketika S-nya itu lebih besar atau sama dengan dari minimal supportnya, maka akan lanjut ke tahap selanjutnya, namun jika tidak, maka itemnya itu akan dipangkas. Nah, selanjutnya masuk ke frekuen 1 item set, yaitu untuk menentukan nilai frekuensinya untuk dataset yang tunggal. Selanjutnya join LK1 dengan LK2 untuk mendapatkan LK. Nah, selanjutnya melakukan join untuk LK1 dengan LK1 lain untuk mendapatkan nilai LK. Nah, selanjutnya melakukan scan database untuk mendapatkan nilai support S masing-masing kandidat K item. Setelah melakukan scan database selanjutan, maka nilai S-nya CS akan dimasuk pada pengkondisian kedua, yaitu jika S-nya lebih besar atau sama dengan minimal supportnya, maka jika iya akan ditambahkan ke frequency item. Namun jika tidak, kandidat K itemnya itu akan dipangkas lagi. Nah, setelah masuk ke frequent item, maka item set yang dihasilkan akan dicek apakah hasilnya ada atau tidak. Jika hasil dari K frequent item itu sama dengan 0 atau 0, maka akan kembali ke kondisi ke bagian sini, yaitu join LK1 dan LK2. Namun jika tidak, jika hasilnya ada, maka akan dibentuk rule atau pola untuk menggunakan nilai confidence-nya dan selesai. Seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk pemaparan materi saya. Ya, oke ya. Terima kasih.